Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayunda Rahmawati, NPM 01 01 02 0043. Di sini saya akan memaparkan tugas AAS IS Audit and Control. Yang pertama yaitu mengenai apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut. Yang pertama adalah gaji. Yang pertama langkahnya adalah data, kemudian kemudian verify field, kemudian add all, dan kemudian oke kembali. Dalam tabel gaji terdapat 0 data, validity error detected. Kemudian hutang juga sama, yaitu data, verify field, add all, kemudian oke, dan kemudian oke. Dalam data hutang juga terdapat 0 data yang error. Kemudian yang selanjutnya adalah pegawai, yaitu data, verify, kemudian verify field, kemudian add all, dan kemudian oke, dan kemudian oke. Dalam tabel pegawai juga terdapat 0 data yang error. Kemudian yang selanjutnya adalah pelanggan, yaitu data, verify field, kemudian add all, kemudian oke, kemudian oke. Dalam tabel pelanggan juga terdapat 0 data validitas yang error. Kemudian selanjutnya pemasok, sama data, verify field, add all, oke, dan oke. Dalam tabel pemasok juga terdapat 0 data yang error. Kemudian yang selanjutnya adalah persediaan. Langkahnya sama, data, verify field, add all, oke, oke. Dalam tabel persediaan juga terdapat 0 data validitas yang error. Kemudian yang terakhir piutang, yaitu data, verify field, add all, oke, oke. Dalam tabel piutang juga terdapat 0 data yang error, sehingga dari semua tabel tidak terdapat data yang error. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, mengenai informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai $275,20397. Kemudian ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237.541 dan 106.50602. Kemudian kepada siapa kepada vendor siapa yang transaksinya dibatalkan. Yang pertama langkahnya pilih hutang, kemudian FX, kemudian invoice nomor, kemudian sama dengan, kemudian ditulis 237.541. Kemudian klik OK. Maka seperti ini hasilnya, dan kemudian mencari nomor vendor, yaitu 12701. Kemudian ke pemasok, pilih FX, kemudian klik vendor nomor, sama dengan tadi 12701, kemudian klik OK. Maka vendor name-nya adalah Haris Project. Kemudian yang selanjutnya, kembali klik hutang, kemudian FX, kemudian pilih invoice nomor, kemudian sama dengan, dan kita ketik yang 106.506.02. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita cari vendor nomornya, yaitu 13864. Kemudian kita klik pemasok, kemudian FX, pilih vendor nomor sama dengan, kemudian kita tulis yang tadi 13864. Kemudian di OK. Maka vendor name-nya adalah Binford Tools, sehingga
kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan, yaitu kepada Haris Project dan Binford Tools. Selanjutnya, nomor 3, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi setelah 1 Juli 2000, kemudian berapa total nilai transaksinya. Pertama, kita pilih gabungan hutang pemasok. Kemudian pilih analyze. Kemudian total field. Kemudian pilih invoice amount. Kemudian if. Kemudian invoice date. Kemudian pilih yang lebih dari 1 Juli karena setelah 1 Juli. Kemudian pilih date dan pilih 1 Juli 2000. Nah, ini 1 Juli 2000. Kemudian kita klik OK. Klik OK. Maka di sini terdapat jumlah transaksi sebesar 28 record match, dan untuk jumlah total nilai transaksinya yaitu 63,611.20. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 4, hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai terendah harga beli produk. Langkahnya yaitu adalah gabungan pemasok hutang, kemudian analyze, kemudian pilih statistikal, kemudian pilih statistik, lalu pilih statistik on, kemudian pilih unit cost, kemudian OK, kemudian pilih standar deviation, kemudian di OK. Maka akan menghasilkan rata-rata sebesar 9,27 dengan standar deviasi 10,50. Kemudian 5 nilai tertingginya yaitu 47.00, 38.70, 36.18, 27.41, dan 15.87. Kemudian untuk lowest-nya yaitu 1.01, 1.22, 1.37, 1.40, dan 1.47. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 5, yaitu klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanan. Menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Apakah alasannya? Yang pertama langkahnya adalah klik persediaan, kemudian pilih analyze, kemudian pilih classify, kemudian pilih classify on, kemudian pilih location, kemudian OK, kemudian pilih subtotal, kemudian pilih add all, dan kemudian OK. Oke. Maka dari sini terdapat 0, sehingga di sini 22 data tidak ada yang dibeli. Jika ada yang 0, maka harus dipertanyakan. Kemudian 22 harus dipesan kembali, namun belum dipesan. Kemudian yang selanjutnya, nomor 6, yaitu buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Range nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasenya? Yang pertama, klik hutang.
kemudian pilih analyze, kemudian pilih statistical, kemudian pilih profile, kemudian pilih invoice amount, kemudian klik OK. Kemudian lakukan kembali analyze, kemudian pilih satisfy, kemudian di sini 10, interval 10 diganti dengan 5, kemudian klik OK. Sehingga di sini range transaksi paling tinggi yaitu 14.88 hingga 11,365.34. Kemudian nomor 7, yaitu karyawan dengan gaji tertinggi dan gaji terendah, dan karyawan senior dan karyawan junior. Yang pertama, pilih gabungan gaji dan pegawai, kemudian pilih analyze, lalu pilih statistical, pilih statistik on, kemudian pilih gross pay, kemudian OK, kemudian standar deviasinya dicentang, kemudian OK. Nah, di sini terdapat 4 karyawan dengan gaji tertinggi dan 4 karyawan dengan gaji terendah. Kemudian yang selanjutnya adalah klik gabungan gaji dan pegawai kembali, kemudian pilih analyze, pilih statistical, kemudian pilih statistik, kemudian pilih statistik on, kemudian pilih hire date, kemudian OK, kemudian checklist standard deviation, kemudian OK. Maka di sini terdapat karyawan dengan paling senior dan karyawan paling junior. Kemudian yang selanjutnya nomor 8, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Langkahnya yaitu klik kembali gabungan gaji pegawai, kemudian analyze, kemudian look for duplicate, kemudian pilih duplicate on, pilih employee no, kemudian pilih OK, kemudian list field, pilih add all, kemudian OK, kemudian if, klik OK, kemudian output, pilih to screen, kemudian OK. Maka di sini terdapat tidak ada data yang terduplikasi dikarenakan pada saat memasukkan dan memverifikasi data telah dilakukan dengan benar. Kemudian yang nomor 9 yaitu lakukan join data piutang dan pelanggan, analisalah data piutang sebelum dan setelah digabung. Pertama adalah cara menggabungkan data piutang dan pelanggan. Yang pertama kita klik piutang, kemudian pilih data, kemudian join table, kemudian secondary table kita pilih pelanggan, kemudian primary case pilih nomor, kemudian OK, secondary case juga pilih nomor, kemudian OK, kemudian primary field pilih add all, kemudian OK, secondary field juga add all, kemudian OK. Kemudian ini kita checklist. Kemudian tuh kita beri nama gabungan piutang
pelanggan baru. Kemudian kita klik OK. Maka data telah tergabung. Kemudian gabungan piutang dan pelanggan baru sebanyak 770 record, yang mana berkurang dari hasil sebelumnya. Setelah di-join data berubah, yaitu data berkurang. Kemudian yang terakhir nomor 10, buat daftar nama pelanggan yang piutang jatuh temponya sebelum 1 Juni 2000. Kemudian lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Yang pertama klik data, kemudian export to the other application, kemudian view, export as, pilih teks pada drop down list. Pada itu isikan jatuh tempo 1 Juni 2000 dan NPM kalian. Pertama kita klik gabungan piutang pelanggan baru, kemudian pilih FX, kemudian pilih do, kemudian kita pilih kurang dari 1 Juni 2000. Kemudian kita di sini mencari 1 Juni 2000. Ya, ini kita pilih 1 Juni 2000, kemudian kita OK. Dan kita OK. Nah, di sini sudah terdapat daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Kemudian yang selanjutnya adalah kita untuk ekspor data. Langkah-langkahnya, kita pilih klik data, kemudian pilih export to the other application, kemudian kita pilih view, kemudian pada tuk kita tulis jatuh tempo 1 Juni 2000. Kemudian diikuti dengan NPM 19.01.02.0043. Kemudian pilih OK. Maka data telah tersimpan. Sekian pemaparan tugas IS Audit and Control dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.